Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat. Memasuki Minggu Prapaskah ke-6 Gereja Katolik sedunia merayakan Minggu Palma. Tapi tahukah Anda dari mana asal-usul sejarah Minggu Palma, makna Minggu Palma, dan apa simbol daun palma? Inilah jawabannya. Dalam agama Katolik, Pekan Suci dimulai pada hari Minggu Prapaskah ke-6 atau biasa disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Sengsara Tuhan, Dominica in Palmis de Passionis Domini, karena untuk mengenangkan kesengsaraan Tuhan Yesus. Inilah tradisi yang dihidupi oleh Gereja Katolik, yang sejak awal dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Tradisi ini bertujuan mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, sebelum dirinya dikorbankan di salib. Peristiwa ini dicatat pada keempat Injil, yaitu Markus pasal 11 ayat 1-11, Matius pasal 21 ayat 1-11, Lukas pasal 19 ayat 28-44 dan Yohanes pasal 12 ayat 12-19. Minggu Palma adalah pintu masuk Pekan Suci. Pada hari-hari selama Pekan Suci kita diajak mengenangkan suatu peristiwa penebusan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Adapun setiap perayaan liturgis tetap mengandung unsur-unsur penebusan itu. Inti dari Pekan Suci, Hebdomada Sancta, adalah perayaan misteri keselamatan yang Kristus wujudkan pada hari-hari terakhir kehidupannya. Pekan Suci dimulai dengan Minggu Palma dan berlangsung sampai dengan hari Kamis sebelum Misa Kamis Putih. Hari-hari Pekan Suci, dari Senin sampai dengan Kamis harus diutamakan oleh karena itu baptis dan krisma tidak boleh diberikan pada hari-hari tersebut. Sesudah hari-hari itu terdapat Tri-Hari Suci yakni perjamuan malam terakhir pada hari Kamis Putih, wafat Yesus pada hari Jumat Agung, Vigili Paskah pada malam Sabtu Suci. Dan perayaan kebangkitan Yesus Kristus dirayakan pada hari Minggu Paskah, yang digelar dan diperingati secara meriah oleh seluruh umat Katolik di dunia. Pada Minggu Palma, Gereja mengenangkan peristiwa Kristus Tuhan memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya. Perayaan Minggu Palma menghubungkan kemenangan Kristus sebagai Raja dalam pewartaan penderitaannya. Liturgi Minggu Palma terdiri dari dua bagian besar yakni pertama, pembacaan Injil tentang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan pemberkatan daun palma. Bagian kedua pembacaan dan permenungan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Pada jam yang telah ditentukan, umat beriman akan berhimpun di kapel atau goa atau tempat yang layak di luar gedung gereja yang menjadi tujuan perarakan. Liturgi dimulai dengan pembacaan Injil tentang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, dilanjutkan homili singkat dan pemberkatan daun palma, kemudian umat memegang daun palma atau ranting dedaunan lalu berarak menuju gereja sambil menyanyikan lagu, Hosana bagi Putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, Hosana di tempat yang maha tinggi. Setelah umat memasuki gereja, liturgi dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta Injil tentang kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, biasanya dibacakan atau dinyanyikan oleh beberapa petugas khusus yang sudah ditentukan. Imam akan melanjutkan dengan khotbah singkat. Adapun daun palma disimbolkan sebagai lambang kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Daun palem adalah simbol perdamaian, kemenangan, dan kehidupan kekal. Hal ini berdasarkan tradisi Yunani Romawi yang meyakini bahwa daun palem adalah simbol kemenangan. Pemaknaan simbol kemenangan didasarkan pada bentuk daun palem yang menyerupai tangan yang sedang melambai. Lambaian telapak tangan tersebut menyerupai prosesi kemenangan. Secara simbolik, daun palma memberikan arti bahwa Minggu Palma menunjukkan kemenangan Yesus terhadap sengsara dan maut. Adapun daun palma yang sudah diberkati dan digunakan dalam perayaan ini akan disimpan dan pada saatnya dibakar sebagai abu untuk digunakan pada perayaan Rabu Abu tahun berikutnya. Sobat Katolikku hebat, Anda telah mengikuti seri katekese tentang asal-usul dan makna perayaan Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan Yesus Kristus. Semoga perayaan sengsara Kristus, Sang Roti Hidup yang memberi semangat dan inspirasi dalam hidup, menjadikan Anda orang-orang hebat dalam Gereja Katolik. Berdoalah setiap saat, mintalah berkat Tuhan, Roh Kudus menuntunmu, malaikat pelindung berjalan bersamamu. Katolikku memang hebat karena dikelilingi orang-orang hebat.
Salam sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat, berkat Allah melimpah atasmu, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Patris et Filii et Spiritus Sancti,